Dengan percaya kepada kuasa Injil, kita masuk melalui pintu yang sesak. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dalam bagian firman yang kita lihat hari ini, Tuhan memerintahkan agar kita masuklah melalui pintu yang sesak. Apakah kemudian pintu yang sesak yang diperintahkan untuk kita masuki itu? Dan apa yang dimaksudkannya dengan pintu yang lebar? Kita semua sekarang harus berjalan di jalan yang sempit dan sukar. Untuk itu, kita harus percaya kepada Injil air dan Roh semakin teguh, dan kita harus berjalan hanya dengan iman kita kepada firman Allah. Tentu saja, kita bisa meninggalkan jalan yang sempit itu dan kemudian beralih ke jalan yang lebih mudah. Tetapi kita tidak boleh melakukan hal itu, karena Tuhan sudah mengatakan agar kita berjalan di jalan yang sempit dan sukar. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak suka masuk melalui pintu yang sempit dan sukar, karena jalannya nampak terlalu sempit, sukar dan berbahaya bagi mereka, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Mereka menjadi ragu-ragu untuk melewatinya, dan mereka bahkan berpikir bahwa orang yang ada di jalan ini pastilah orang yang bodoh. Akan tetapi, iman yang demikian bukanlah iman orang percaya yang bijaksana. Di jalan yang sempit itulah hikmat yang membawa kepada kehidupan bisa ditemukan. Mereka yang ada di jalan ini untuk menjalani kehidupan adalah orang-orang yang bijaksana. Jadi orang-orang demikian tidak ragu-ragu untuk melalui jalan ini, meskipun mungkin jumlah mereka hanya sedikit. Ketika benar sekali bahwa di dunia ini banyak sekali orang yang tidak suka dengan jalan yang sempit, tetapi tidak semua orang berpikir demikian. Meskipun jumlah mereka mungkin sedikit, tetap saja ada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan yang sempit dan bersukacita melalui jalan itu. Bagi semua orang, agar bisa diselamatkan dari dosa-dosanya, ia mutlak harus masuk melalui pintu yang sempit itu. Jalan yang sempit adalah jalan kebenaran, jalan kepada kehidupan kekal. Orang dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya di dunia ini mengakui percaya kepada Yesus, tetapi banyak di antara mereka yang sebenarnya sedang berjalan di dalam jalan yang lebar karena kegagalan mereka untuk memahami dan percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka yang berjalan di jalan yang sempit adalah orang-orang yang mengetahui bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar menuju kepada kehidupan kekal, karena mereka percaya kepada kebenaran bahwa baptisan Yesus menghapuskan segala dosa sekali untuk selamanya. Tetapi siapakah di antara orang-orang Kristen di dunia ini yang memahami rahasia dari jalan yang sempit dan sukar itu? Bahkan orang-orang yang disebut sebagai kaum Injili di zaman ini tidak memahami bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisan dan diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Pentingnya baptisan Yesus adalah bahwa di dalamnya terkandung kebenaran yang luar biasa tentang keselamatan, di mana Yesus menanggung segala dosa dan disalibkan bagi kita. Akan tetapi, orang-orang Kristen nominal yang percaya kepada seolah-olah mereka hanya sekedar mempraktekkan salah satu dari banyak agama di dunia ini, berpikir bahwa hanya di kayu salib saja Yesus mengampuni segala dosa mereka. Orang-orang Kristen yang demikian tahu bahwa dosa-dosa mereka masih ada di dalam hati mereka. Bahkan yang disebut sebagai kaum Injili, banyak yang mengatakan bahwa orang bisa menjadi tidak berdosa hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Mereka mengejek kami. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi
Lalu mengapa kita harus memahami dan percaya kepada Injil air dan roh ini? Mereka mengatakan bahwa tidak masalah hanya dengan percaya bahwa mereka tidak berdosa, dengan kemudian menolak untuk percaya kepada Injil air dan roh. Tetapi dalam kenyataannya, mereka sebenarnya berjalan di jalan yang lebar di dunia ini, mengikuti dan menjadi sama dengan mayoritas dari orang-orang Kristen yang sekuler. Kalau Tuhan berbicara kepada kita tentang Injil air dan roh, maka kita harus dengan sukacita menerima Injil keselamatan ini sebagaimana adanya. Dengan percaya dan memberitakan Injil air dan roh, kita sebenarnya sedang berjalan di jalan yang sempit dan sukar. Mereka yang berjalan di jalan yang sempit harus membujuk agar mereka yang berjalan di jalan yang lebar itu untuk kembali kepada firman Allah dan mengikutinya. Tidak peduli bagaimanapun keadaannya, bagi orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, ketika Tuhan sendiri mengatakan agar mereka melalui jalan yang sempit, maka mereka harus melalui jalan yang sempit ini dengan iman. Akan tetapi, karena begitu banyak orang Kristen yang sudah membuat banyak kompromi dengan orang-orang dunia ini untuk berjalan di jalan yang lebar, bagaimana mungkin mereka bisa menerima pengampunan dosa ke dalam hati mereka? Orang-orang Kristen yang demikian menjalani kehidupan mereka sambil berkompromi dengan orang-orang dunia yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka, dan mereka hanya berjalan di jalan yang lebar sampai akhir mereka menuju kebinasaan mereka. Meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Rasul Paulus mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Roma 6 ayat 3. Ia juga mengatakan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Roma 8 ayat 9. Akibat dari percaya kepada Yesus sebagai juru selamat adalah diselamatkan dari dosa dan memiliki Roh Kudus berdiam di dalam hati. Meskipun Roh Kudus tidak bisa dilihat dengan mata kita sendiri, ia adalah roh kebenaran yang turun ke atas orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan oleh Yesus. Dan peranan Roh Kudus adalah untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh itu, meyakinkan mereka. Tuhan sudah dengan sempurna menyelamatkan engkau dari segala dosamu melalui Injil air dan roh. Engkau sekarang ini tidak memiliki dosa, karena ia adalah roh yang memberikan kesaksian akan kebenaran firman di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh. Maka tidak mungkin lagi ditemukan dosa di dalam hati mereka. Ia berdiam di dalam hati orang-orang yang dilahirkan kembali dan membuat pikiran mereka memperhatikan kesaksian keselamatan. Roh Kudus memberikan kesaksian, dengan kata lain, bahwa segala dosa dunia sudah ditanggungkan kepada Yesus ketika ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus memampukan mereka yang melalui jalan yang sempit, memberikan iman kepada mereka, menuntun dan mengajar mereka di dalam segala sesuatu dengan firman kebenaran, dan berpegang teguh kepada mereka dengan mengingatkan kita akan Injil air dan roh, bahwa ia sudah menghapuskan segala dosa. Roh Kudus menguatkan jiwa, pikiran dan tubuh kita. Ia memberi kesaksian, singkatnya, bahwa Yesus dibaptiskan bagi kita dan mati di kayu salib bagi kita. Mereka yang percaya dan mengikuti Injil kebenaran adalah orang-orang yang melalui jalan yang sempit. Mereka yang melalui jalan yang sempit adalah para imam rohani yang membebaskan mereka yang sudah jatuh ke dalam kebinasaan karena dosa-dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Injil firman air dan roh. Dan Tuhan berkenan dengan orang-orang yang demikian, yang ada di jalan yang sempit dan sukar. Tidak peduli bagaimanapun sukarnya jalan kebenaran ini, karena ini adalah jalan yang menyelamatkan orang lain dari dosa-dosa mereka. Kita semua harus melalui jalan ini, dan kita
harus melayani Injil siang dan malam untuk membebaskan dari dosa orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa mereka. Mereka yang masih berada di jalan yang lebar, dengan kata lain, harus kita tuntun supaya mereka juga bisa masuk ke pintu yang sempit. Orang-orang yang demikian, yang berjalan di jalan yang lebar, harus ingat bahwa meskipun jalan ini nampaknya menyenangkan bagi mereka, kalau mereka terus melalui jalan ini, mereka nantinya akan berakhir di jalan kebinasaan. Di sini, orang-orang yang berjalan di jalan yang lebar menunjuk kepada orang-orang Kristen yang munafik, yang sudah berkompromi dengan orang-orang dunia, dan sebagai akibatnya sedang berjalan di jalan menuju kepada kebinasaan mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang melawan Injil kebenaran, air dan roh, mengatakan bahwa adalah benar bagi mereka untuk tetap memiliki dosa meskipun mereka percaya kepada Yesus. Apakah yang dikatakan Tuhan tentang orang-orang yang demikian, yang berada di jalan yang lebar? Ia mengatakan, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dengan istilah yang berbeda, ada banyak orang Kristen yang dosa-dosanya tetap ada dan jatuh ke dalam kebinasaan mereka sendiri. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus, karena kegagalan mereka untuk memahami kebenaran Injil air dan roh. Akan tetapi, inilah iman yang palsu dari mereka yang sangat menarik bagi orang. Dan inilah jalan lebar menuju kebinasaan yang dilalui banyak orang. Mereka mengajarkan bahwa yang harus dilakukan oleh orang Kristen hanyalah menjadi orang baik. Tetapi pengajaran yang sangat keliru ini sangat jauh dari kebenaran. Jenis pengajaran yang seperti ini sangat berbeda dengan kebenaran Injil air dan roh yang membuat kita tidak memiliki dosa. Meskipun demikian, orang-orang dunia ini menemukan bahwa iman dari orang-orang yang tidak percaya kepada Injil air dan roh lebih menarik hati. Meskipun orang-orang Kristen nominal yang demikian belum menerima pengampunan dosa mereka, meskipun mereka datang ke gereja, mereka masih diterima oleh orang-orang sekuler kalau mereka menjalani kehidupan yang baik saja. Tetapi Allah tidak menerima jenis iman yang demikian itu sebagai iman yang benar. Karena itu, kita yang memilih jalan yang sempit sedang menjalani kehidupan kita di dalam gereja Allah yang memberitakan Injil air dan roh. Firman-Nya yang mengikuti kehendak-Nya. Kita sudah mendengar dan percaya firman Injil air dan roh, dan dengan demikian kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita dan menjadi tidak memiliki dosa sekali untuk selamanya. Dan setelah diselamatkan dari segala dosa kita menjadi pekerjaannya Allah dan membawa jiwa-jiwa yang lain kepada jalan kehidupan. Jadi kita menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang sempit dan sukar. Akan tetapi, kebanyakan orang Kristen tidak percaya kepada Yesus agar bisa dibasuhkan bersih dari dosa-dosa mereka, dan mereka juga tidak ingin menjadi orang-orang benar. Sangat menyedihkan untuk melihat bahwa iman yang demikian menjadi semakin lama semakin berkembang, dan bahwa para pendukung mereka begitu merasa bangga ketika mereka berjalan di jalan yang lebar, jalan yang sekuler. Mereka selalu membunyikan trompet mereka sebagai tanda pamer dan menganggap diri mereka sebagai orang yang bijaksana. Mereka bahkan tidak memahami bahwa adalah salah bagi mereka untuk berjalan di jalan yang lebar. Dan sebaliknya, mereka harus mengatakan bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali, yang berjalan di jalan yang sempit itu, sebagai orang-orang yang bodoh. Bahkan orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berjalan di jalan yang lebar tanpa memahaminya. Bagi mereka, agar bisa dikenali oleh orang lain dan mendapatkan nama besar duniawi adalah yang paling penting dan agak disayangkan.
Iman mereka juga menarik dan membawa mereka banyak orang, sama seperti politikus yang pintar menunjukkan diri akan mendapatkan banyak dukungan suara. Mereka sangat mengerti apa yang diinginkan orang dan apa yang mereka kehendaki. Mereka mengatakan apa yang menyenangkan telinga manusia dan bukan menyenangkan Allah. Mereka adalah guru-guru palsu dan para hamba iblis. Hamba Allah yang sebenarnya tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh guru-guru palsu itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10. Karena itu, kita semakin memiliki alasan untuk membuang iman dunia ini dan mengikuti Injil air dan Roh yang membawa kita ke jalan yang sempit yang memperkenankan Tuhan kita. Untuk itu, kita harus percaya bahwa Injil air dan Roh adalah kebenaran yang meletakkan kita di jalan yang sempit dan harus mengikutinya sedemikian. Dengan menempatkan iman kita di dalam firman kebenaran yang tertulis, kita semua harus mengikuti jalan ini. Kita harus memahami mengapa Tuhan mengatakan bahwa hanya sedikit saja yang melalui pintu yang sempit itu, karena kesukarannya, dan kita harus mengikuti dan melayani Injil air dan Roh. Bagi kita yang sudah dilahirkan kembali, sudah sampai ke pintu yang sempit ini, karena kita percaya kepada Injil air dan Roh, dan kita juga berjalan di jalan yang sempit bersama-sama dengan Injil air dan Roh. Orang-orang benar yang percaya kepada Injil air dan Roh sudah jelas tidak akan bisa melalui jalan yang lebar itu, karena ada tertulis, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Saya bersyukur kepada Tuhan kita yang sudah meletakkan kita di jalan yang sempit.